Shalom Bapak Ibu Saudara, hari ini saya akan membawa renungan firman Tuhan dengan tema hidup dalam kasih. Mari kita buka Roma pasal 12 ayat yang ke-9 sampai dengan 10. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi seperti saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Minggu kemarin kita sudah mendengar firman Tuhan tentang kasih itu harus disertai dengan tindakan, yaitu tentang orang Samaria yang baik hati, yang menolong orang yang sedang dirampok dan menolongnya tidak hanya setengah-setengah, tapi kita melihat sampai tuntas. Nah, demikian juga Rasul Paulus menasihati jemaat yang ada di Roma. Dia memberikan beberapa nasihat supaya kasih itu dilakukan di tengah-tengah jemaat. Roma pasal 12 ayat 9 saya bacakan kembali. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Nah, inilah hal yang pertama yang dinasihati oleh Rasul Paulus. Dikatakan hendaklah kasih itu tidak pura-pura atau kasih tidak munafik. Artinya Bapak Ibu Saudara, kasih yang timbul dari hati yang suci. Ini bukan seperti kasih yang seperti biasanya, tapi kasih yang kita dapatkan melalui persekutuan kita dengan Tuhan yang tertulis dalam Roma 5 ayat 5. Jadi dikatakan yang lahir dari kasih yang berasal daripada Tuhan. Makanya dikatakan kasih itu timbul dari hati yang suci. Kemudian artinya lagi dari hati nurani yang murni dengan tidak memiliki motivasi yang salah. Dari iman yang tulus ikhlas. Jadi kita terima betul-betul berasal kasih Kristus. Kasih itulah yang kita berikan juga kepada orang-orang di sekitar kita. Kemudian dikatakan kasih selalu melakukan yang baik. Jadi selalu melakukan yang baik. Seperti orang Samaria itu selalu melakukan yang baik. Kemudian dikatakan dan menjauhi segala kejahatan. Termasuk di dalam hati kita. Mungkin di luar kita boleh berkata baik. Kemudian di dalam hati kita kalau kita jahat, itu yang dikatakan seperti kasih yang munafik. Jadi jelas dikatakan di sini harus menjauhi segala kejahatan. Kalau ada di pikiran dan hati kita segala kejahatan, biarlah semua itu kita jauhi. Tetapi tetaplah melakukan yang baik. Itu yang pertama Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara. Nah, kasih yang di sini jelas dikatakan kasih yang tidak memandang perbedaan, termasuk status ekonomi, sosial, suku, dan yang lain-lain. Kita bukan hanya ketemu dengan suku seperti saya suku Batak dengan suku Batak langsung saling mengasihi. Bukan kasih yang seperti itu yang Tuhan mau, tapi kita bisa mengasihi semua orang. Kasih yang tidak mencari kepentingan diri sendiri. Jadi bukan hanya berpusatkan kepada diri kita, tapi kita bisa mengasihi orang-orang di sekitar kita. Atau pujian yang sia-sia. Ya, bukan berfokus, kasih yang kita lakukan itu bukan berfokus kepada diri kita, tapi berfokus kebenaran seperti kasih yang dilakukan oleh Kristus. Kemudian kasih yang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Kasih itu kadang-kadang tidak mudah untuk kita lakukan. Itu adalah proses seumur hidup. Kita belajar mengasihi itu seumur hidup dalam tindakan kita. Bapak Ibu Saudara, suatu kali seorang pimpinan perusahaan pulang dari luar negeri membawa oleh-oleh kepada anggotanya di kantor atau stafnya. Kemudian Bapak Ibu Saudara diletakkanlah di atas meja oleh-oleh yang dibawa dari luar negeri. Tiba-tiba Bapak Ibu Saudara, karena ada satu di antara oleh-oleh yang rusaknya sedikit. Ya, tidak terlalu banyak. Tetapi karena salah satu dari stafnya itu tidak ada di tempat dan dia terakhir harus mengambil oleh-oleh tersebut. Dan Bapak Ibu sudah tahu apa yang terjadi? Oleh-oleh ini mungkin berupa souvenir ya yang harus diberikan kepada mereka. Tetapi ketika dibagikan, yang lain pada berebut, sementara yang satu orang lagi belum ada di tempat. Dan tinggallah souvenir atau oleh-oleh ini yang ada rusaknya sedikit atau ada cacatnya. Dan tinggal itu satu-satunya di atas meja. Dan semua yang lain mendapatkan yang terbaik.
Tapi Bapak Ibu Saudara tahu, ketika orang yang terakhir itu datang untuk mengambil souvenir ini atau oleh-oleh itu, maka apa yang terjadi? Lihatnya ada cacatnya, tapi dia tetap dengan sukacita menerimanya. Karena di hatinya, dia mengutamakan yang lain. Bisa saja dia marah dan berkata, kok aku dapat souvenir yang seperti ini? Dan sementara yang lain bersukacita ketika mendapatkan souvenir yang terbaik, tetapi tidak bisa memberikan kepada yang paling belakangan. Kerap kali tindakan-tindakan kita sehari-hari, mungkin kita berkata begini, itu kan hanya souvenir, dan sebentar bisa juga hilang kok, atau bagaimana gitu Bapak Ibu Saudara. Tapi tindakan-tindakan kita sehari-hari kerap kali belum bisa mengutamakan yang lain lebih daripada diri kita sendiri. Hal ini kita belajar dari kejadian-kejadian sehari-hari, apa yang kita alami baik dalam keluarga, dalam bertetangga, dalam di tempat pekerjaan. Bisakah kita mengutamakan yang lain lebih daripada diri kita sendiri? Kemudian dikatakan bersungguh-sungguh mengasihi. Kata bersungguh-sungguh berarti bukan setengah-setengah, Bapak Ibu Saudara. Sungguh-sungguh ditunjukkan lewat perbuatan yang nyata yang kita lakukan. Kemudian dikatakan memelihara kasih persaudaraan. Kasih itu ternyata bukan satu hari prosesnya. Mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita, apalagi orang yang dekat dengan kita, seumur hidup kita, itu harus kita pelihara. Dan bukan kasih manusiawi saja, tapi kasih Kristus yang sesungguhnya. Itulah yang memampukan kita untuk bisa mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita, dan kasih itu bisa tetap terpelihara. Biarlah kasih Kristus nyata kita lakukan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.